warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Amin yattaqillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini di akhir bulan Ramadan, di Jumat terakhir di bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, berusaha menambah catatan kebaikan pada buku catatan amal kita. InsyaAllah kita masih diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kemarin sudah sampai kepada ayat yang ke pinten? 23. Napa nggih? Tasih kemutan nggih. Alhamdulillah nggak kemutan. Isinya napa ayat 23 nggih? Isinya apa? Ya. Pada kajian kemarin pagi kita sudah membahas bagaimana Adam dan Hawa ternyata tidak bisa menahan godaan hawa nafsunya, tidak bisa menahan rayuan daripada iblis laknatullah, sehingga pada akhirnya mereka berdua memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakannya. Ketika mereka merasakan buah tersebut, apa yang terjadi? Ternyata pakaian mereka terbuka, sehingga tampaklah aurat daripada Adam dan Hawa. Lalu mereka berusaha untuk menutupi dengan daun-daun surga. Pada saat itulah Adam dan Hawa diseru oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, hai Adam, hai Hawa dalam bahasa kita, bukankah sudah aku katakan bahwa ini pohon tidak boleh didekati, tidak boleh dimakan? Dan bukanlah sudah aku katakan bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian? Kenapa kalian ini melanggar perintahku, dan kenapa kalian mengikuti iblis naklatullah? Itu yang terjadi. Lalu Adam menyadari kesalahannya, sehingga memohon ampun kepada Allah dengan doa yang sering kita lafalkan, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana ratarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, ya kalau Engkau tidak mengampuni aku, sungguh kami akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Ini menjadi syariat bagi kita juga ketika kita merasa bahwa kita banyak melakukan kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersegera untuk mengakui dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sangat suka ketika kita memohon ampun kepada Allah. Karena ketika kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, berarti kita termasuk di antara orang-orang yang sombong, karena merasa dirinya suci, karena merasa dirinya tidak punya dosa, sehingga tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah dijamin surga,
Ya, setiap hari beliau memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Panjenengan berapa kali? Kira-kira. Ya, ketika kita membaca astagfirullah habis sholat fardu 3 kali minimal ya ping 5, berarti minimal 15 kali angger kemutan permasalahan nih. Ya, kadang-kadang panjenengan habis sholat terus kelepat lunga. Itu seperti itu. Okay? Ini mohon untuk kita sadari bersama bahwasanya kita berusaha untuk tidak menyombongkan diri kita, tidak merasa diri menjadi orang yang bersih, tidak merasa diri menjadi orang yang suci, tidak merasa diri menjadi orang yang paling pandai atau paling alim, tidak. Ya, kita semuanya di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Paham gak? Ya, mau kita bersama-sama jangan pernah menganggap diri paling suci ataupun paling bersih, paling benar dan sebagainya. Kebenaran hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Ya, kebenaran itu hanya dari Tuhanmu. Ya, kita semuanya manusia tempatnya salah. Begitu. Kita akan lanjutkan beberapa ayat ya sebelum nanti ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Nanti insyaallah di akhir kajian kita akan jawab insyaallah. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya OPR ngejawab. Gitu ya. Karena ini permasalahan agama, kami tidak bisa menjawab dengan serampangan, ya. Tidak boleh kita menjawab tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pemahaman yang benar. Gitu. Kita lanjutkan terlebih dahulu ayat yang ke-24. Setelah Nabi Adam dan Hawa ditegur oleh Allah, lalu Allah melanjutkan firman. Allah berfirman, qala habitu ba'dukum li ba'din ngadu. Ya, kata Allah, turunlah kalian semuanya. Turunlah semuanya kalian dari mana? Dari surga. Ya, yang diusir berarti Adam, Hawa dan iblis. Ada sebagian periwayat yang mengatakan bersama dengan ular. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ini ada cerita yang masih disangsikan kesahihannya karena berasal dari Israiliyat, bahwasanya yang membuat Adam dan Hawa itu bisa digoda oleh iblis adalah si iblis ini merasuk atau masuk ke surga melalui ular. Tapi itu hanya cerita yang tidak perlu juga kita imani betul-betul. Hanya saja ada sebagian ulama tafsir mengatakan demikian, sebagian tidak. Ini tidak perlu kita imani. Yang jelas Adam, Hawa dan iblis diusir dan diturunkan ke bumi. Kata Allah, ba'dukum li ba'din ngadu. Ya, ba'dukum, sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menunjukkan tempat di mana Adam dan Hawa itu turun di bumi. Tempat pertamanya di mana, tempat ketemunya juga di mana, tidak pernah disebutkan oleh Allah. Ketika hal itu penting bagi kita umat manusia, sudah barang tentu Allah akan memberitahu, ya. Ketika hal itu dianggap tidak bermanfaat oleh Allah, berarti tidak usah diberitahu. Akan tetapi, ya, panjenengan yang sudah pernah ziarah ke Mekah tahu, ya, bahwa di sana ada yang namanya masjidnya masih kemutan, namanya Jabal Rahmah. Katanya itu adalah tempat pertemunya Adam dan Hawa, ya, Gunung Rahmah. Gunung kasih sayang lah, gunung Tapi kalau kita berbicara gunung nang Mekah di Arab itu rata-rata ya watu ya mas ya. Di sini tidak seperti di kita, ya gunung itu seperti Gunung Selamat. Kalau di Arab sana namanya Gunung Uhud, gunung tadi Jabal Rahmah, itu semuanya adalah cuman gunung-gunung batu yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Itu seperti itu. Dan katanya itu seperti itu, sehingga ada sebagian kaum muslimin padahal di sana sudah ada keterangannya,
ya oleh pemerintah Saudi Arabia. Di Jabal Rahmah itu diperintah ada keterangannya bahwasanya kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi banyak di antara kaum muslimin mereka di sana melakukan sholat dan berdoa sambil nangis-nangis kalau nggak salah ya maksudnya ya. Ya seperti itu. Padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah walaupun para sahabat Rasulullah. Ya, panjenengan bisa bayangkan sing perak ya, yang dekat dengan turunnya Nabi saja banyak terjadi hal-hal yang sifatnya bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Jalla yang kita walaupun jauh dari Mekah, jauh dari tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih diberi petunjuk untuk senantiasa berusaha beribadah sesuai dengan contoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika panjenengan nanti suatu saat barangkali diberi kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke Mekah maupun ke Madinah, di sana juga banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah atau ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di sana berkumpul orang dari seluruh dunia. Ini sekali lagi, ya Allah di dalam Al-Quran maupun Rasulullah di dalam hadis-hadis Rasulullah tidak pernah menjelaskan di mana Nabi Adam dan Hawa diturunkan dan di mana mereka bertemu. Bahkan di Mekah itu pemerintah Saudi Arabia sebenarnya sudah sangat banyak memberi peringatan tentang ibadah-ibadah ini, ya ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tetapi mereka banyak yang melakukan seperti itu, termasuk dari jamaah orang Indonesia sama, ya mereka di Jabal Rahmah melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kebenaran pernah ke sana dengan teman-teman, ya saya banyak di antara rombongan yang melakukan ibadah, tapi kami tidak karena kami sudah berbekal dengan ilmu sehingga tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, walaupun kita jauh tapi kita diberi ilmu oleh Allah agar tidak menjalankan semuanya ibadah kecuali sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Allah melanjutkan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kalian di bumi sebagai mustaqarrun, tempat tinggal, ya tempat menetap, tempat kalian hidup, tempat kalian berumah tangga dan sebagainya. Wa mata'un, dan tempat kalian bersenang-senang menikmati kehidupan ila hin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ingat, ya kita hidup di dunia ini ada masanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sanah wala yastakhirun. Ya ketika sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan maupun diundur walaupun 1 detik. Gitu. Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia itu terbatas waktunya. Sangat sayang kalau kita menghabiskan waktu di dunia yang sedikit hanya untuk bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan persiapan kita menuju negeri yang abadi, yaitu nanti di akhirat di surganya Allah insyaallah ta'ala. Kalau kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, tidak terlena dengan kehidupan di dunia, insya Allah kita bisa menikmati kehidupan di akhirat yang kekal, yang bahagia. Kan tetapi kalau kita tidak pintar-pintar, kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu kita di dunia, kita akan celaka di akhirat. Ya ketika panjenengan kita mati nanti akan menyesal, kepengin dibalekna maring dunia. Itu seperti itu.
Lalu Allah melanjutkan, qal fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah tabaraka wa taala, di bumilah kalian hidup, dan fiha tamutu, dan dari bumilah kalian akan dimatikan. Wa minha tukhrajun, dan dari bumilah kalian akan dibangkitkan kembali kelak di yaumul qiyamah. Ya, yaumul ba's, yaumul hari kebangkitan. Artinya kita hidup di dunia, mati di dunia, dibangkitkan oleh Allah untuk menuju padang mahsyar juga di dunia. Akan tetapi besok ya, di yaumul qiyamah bumi ini diganti oleh Allah. Ya, diganti. Kalau sekarang itu berbentuk bulat, besok ya di hari menjelang di hari kebangkitan ini bumi diganti menjadi sesuatu yang datar. Ya, seperti sudah sering kami jelaskan, di padang mahsyar itu kita akan mendapati bumi ini datar, tidak ada aling-alingnya. Ya, tidak babar belas, langkah gunung, langkah pohon, langkah apa-apa. Yang ada hanya bumi datar, manusia dikumpulkan menjadi satu, matahari didekatkan sejauh berapa? 1 mil, ya kurang lebih sekilo lebih. Ya, bagaimana rasanya sekarang saja yang jaraknya berapa sekarang, berapa mil? Akeh ya. Ya sing ya sangat jauh saja, panasnya luar biasa, apalagi besok di yaumul qiyamah jaraknya hanya 1 mil. Ya, kita panjenengan siap-siap tuku payung nang dunia. Ada nggak kira-kira payung nang dunia yang bisa menaungi panjenengan nanti di padang mahsyar? Apa kira-kira? Ada. Yaitu apa? Ya, amal. Di antara amal yang akan menaungi panjenengan nanti padang mahsyar adalah banyak-banyak membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Nanti akan berwujud naungan, atau kata Rasulullah, berwujud burung-burung yang akan menaungi panjenengan sewaktu di padang mahsyar. Makanya ini di akhir bulan Ramadan, monggo manfaatkan waktunya panjenengan banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Syukur bagai di waktu sholat. Yang urung apal boleh dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ketika panjenengan dari imam ataupun sholat sendirian. Ya, kalau jadi imam ya lihat dulu makmumnya. Ketika makmumnya sudah terbiasa ya monggo, ketika belum terbiasa yang pada ngerundel. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau sholat sendirian panjenengan monggo, misalkan ya minimal ya seperti yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu membaca semalam itu 100 ayat. Kata Rasulullah, barang siapa membaca 100 ayat dalam semalam itu dihukumi sebagai orang yang sholat malam semalam suntuk. Ini ya, 100 ayat sih akeh napa semending. Tergantung janjane. Ya tergantung janjane, tergantung hati kita. Ketika hati kita suka, 100 ayat subhanallah tidak lama membacanya, walaupun di dalam sholat hanya sekitar berapa menit, setengah jam selesai. Itu 100 ayat. Dan ini kalau kita amalkan dan kita cintai, subhanallah, kita sangat enjoy saja, dan tidak merasa keberatan, tidak merasa lelah, tidak merasa ngantuk. Itu karena apa? Karena ya itu tadi, ketika kita memahami bahwa hal itu menjadi motivasi bagi diri kita agar supaya kita mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk gitu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Dalam ayat selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, hai anak-anak Adam, qad anzalna alaikum, sungguh telah kami turunkan libasan. Apa libasan? Pakaian. Ya, yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kalian semuanya. Warishan, dan juga perhiasan. Ya,
Kita ingat sejarahnya Nabi Adam dan Hawa ketika makan pohon larangan, ternyata terbuka auratnya. Makanya Allah menggandengkan kejadian tersebut dengan kalimat, hai anak Adam, sungguh aku sudah menurunkan kepada kalian pakaian yang akan menutupi kalian, aurat-aurat kalian, dan juga sebagai perhiasan. Kalau kita fikir apa hikmahnya Allah menggandengkan hal tersebut, lalu kita bandingkan dengan keadaan sekarang, subhanallah, ini sesuatu yang hanya ketika kita mau memikirkannya itu hanya Allah yang tahu bahwasanya nanti di akhir zaman akan sangat banyak orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang. Paham nggih? Itu banyak. Dan kita mendapati sekarang ini di mana-mana. Bahkan katanya orang Islam itu saja mereka berpakaiannya telanjang, dihukumi telanjang karena tidak menutup aurat. Ya, perhatikan kalimat Allah tabaraka wa taala. Qad anzalna malaikum libasan yuwari sawatikum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian umat manusia pakaian yang fungsi utamanya adalah menutup aurat. Itu. Ya, menutup aurat. Yang pertama itu fungsinya adalah menutup aurat. Kalau laki-laki kita tahu auratnya adalah dari mulai pusar sampai dengkul. Itu. Untuk kaum wanita, seluruh tubuh kaum wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Gitu. Ya, ketika itu kok tidak ditutupi, itu berarti panjenengan melanggar perintah Allah tabarak wa ta'ala. Ketika wanita sudah haid, sudah dewasa, itu wajib untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Karena ini, ya, ketika kok wanita tidak seperti itu, berarti dia dihukumi telanjang. Sekali lagi, ya, tetap berdosa walaupun berpakaian karena auratnya masih terbuka. Padahal fungsi utama dari pakaian ini adalah yuwari sawatikum, yaitu menutup aurat kalian. Itu. Makanya ketika pakaian itu yang pertama kriterianya pakaian itu yang pertama harus menutup aurat terlebih dahulu, ya. Walaupun tertutup semuanya, akan tapi ketika auratnya tetap kelihatan bagaimana? Boleh nombotan, ketutup kabeh, tapi ketutupnya mentok begitu. Cara wong Jawa ini. Bagaimana itu hukumnya? Ya tidak boleh, ya. Tidak boleh, itu berarti tidak menutup aurat. Walaupun ketutup tapi masih sangat maning, ya. Sudah ketutup semuanya, mentek-mentek, bahannya tipis lagi. Itu bagaimana menutup auratnya? Makanya Allah berfirman, libasan yuwari sawatikum warishan, dan perhiasan. Maksudnya yang diutamakan adalah menutup aurat, sedangkan perhiasannya itu sebagai kebutuhan sekunder. Yang primer adalah menutup aurat, sedangkan risan itu perhiasannya, bentuknya, bahannya dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan selagi yang utamanya itu sudah terpenuhi. Bentuknya mau model seperti apa sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Ya, ketika itu menutup aurat dan sesuai dengan pakaian syar'i. Itu. Ketika itu sudah menutup aurat, terkait perhiasannya itu boleh-boleh saja. Ya, sekali lagi. Lalu Allah melanjutkan, walibasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair, yang demikian itu lebih baik. Ya, para ulama, para ahli tafsir, para sahabat banyak menafsirkan, ya, yang dimaksud libasut taqwa, pakaian takwa. Ya, yang demikian itu kata Allah lebih baik. Ada yang mengatakan bahwasanya pakaian takwa adalah pakaian yang akan dipakai oleh kaum muslimin nanti di hari kiamat.
Ada yang mengatakan pakaian takwa adalah ketakwaan hati. Ya seberapa dia menerjemahkan ya ketakwaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kita mengatakan bertakwa kepada Allah, kita setiap hari menggunakan hati kita ditutupi oleh ketakwaan kita. Makanya ketika kita mau menjalankan kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa berusaha menjaga bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Mau berkata juga mencerminkan sebagai orang yang bertakwa, mau bekerja juga mencerminkan sebagai orang yang bertakwa, mau apapun juga itu. Ini akan tapi semuanya dibetulkan yang oleh Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya itu tafsirnya semuanya berdekatan dan bisa dibenarkan semuanya. Jadi sekali lagi kata Allah walibasut taqwa dzalika khair. Akan tapi ada juga orang yang menyelewengkan ya makna kalimat ini. Sing penting toli atine apik, pakaian ta ya apa baik. Leres napa mboten niku? Leres napa mboten? Mboten. Ya kadang orang berkata seperti itu, sing penting atine apik, pakaian mah nggo celana pendek bae ya kena. Bagaimana mau hatinya baik kalau dia tidak mengikuti perintah Allah tabarak wa taala. Yang diutamakan pakaiannya terlebih dahulu. Ya, ketika pakaiannya baik, itu mencerminkan ketakwaan hati, kebaikan hatinya. Kalau dia pakaiannya buruk, otomatis hatinya juga buruk. Ini harus kita pahami. Karena orang berusaha untuk merancukan kalimat-kalimat Allah. Yang harus kita pahami bahwasanya ketika pakaian itu mencerminkan hati. Ya, apa cara peribahasa bahasa Jawa apa? Ajining diri sakolati ya, itu seperti itu. Ya sebenarnya itu peribahasa bisa kita terjemahkan di dalam ayat ini. Artinya apa? Ya, segala macam yang kita pakai mencerminkan diri kita, mencerminkan hati kita. Ketika kita menutup aurat berarti hati kita juga tertutup oleh ketakwaan. Akan tapi ketika pakaian kita tidak menutup aurat, apa maning atine. Ya betul? Iya, seperti itu harus kita bisa bedakan ya. Kadang orang berusaha mentafsirkan Al-Qur'an sepenak budele dewek. Gini betul? Ada yang seperti itu ya. Lah pakaian ta sing penting patut ya. Orang sing penting patut menurut aturan masyarakat. Ketika masyarakat menganggap itu patut, itu berarti pakaian yang dibenarkan oleh lah. Tidak seperti itu, kepenak ya. Allah mempunyai syariat, mempunyai aturan yang jelas. Tidak boleh aturan Allah kok mengikuti aturan masyarakat. Tidak boleh. Yang harus mengikuti adalah masyarakat yang harus mengikuti aturan Allah. Sebuah kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah boleh kita ikuti. Tapi yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah harus kita tinggalkan. Itu. Lalu di akhir ayat yang ke-26 Allah berfirman, "Dzalika min ayatillah." Ini yang tadi disampaikan adalah daripada ayat-ayat Allah. La'allahum yadzakkarun, agar mereka selalu ingat ya. Allah senantiasa mengingatkan demikian. Ayat-ayat Allah dibacakan kepada umat manusia agar supaya mereka selalu ingat bahwasanya kita umat manusia itu punya ketentuan ya, khususnya kaum muslimin punya hukum-hukum syariat agama Allah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tugas kita sami'na wa ata'na, jangan ngeyel. Coba rahimakumullah, itu tafsirnya sampai ayat 26 terlebih dahulu. Ini ada 3 buah pertanyaan dari jamaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak, ini pertanyaan pertama. Maaf Pak, katanya surga istri ada pada suami. Apa enggak? Tapi kalau suami nggak pernah sholat,
apalagi puasa tuh gimana Pak? Tolong jelaskan. Subhanallah. Memang ada nggih? Terkadang ada ya. Ya suami tidak pernah sholat, ya tidak pernah puasa. Panjenengan harus pahami bahwasanya sholat dan puasa adalah rukun apa? Islam. Ketika itu ditinggalkan, itu berarti dia sudah keluar dari Islam. Seorang yang mengaku muslim tapi tidak menjalankan sholat itu ada dua kemungkinan. Satu, meninggalkan sholat karena ngedap. Satu, meninggalkan sholat karena tidak menganggap bahwa sholat itu adalah kewajiban. Ketika seorang sudah menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban, dia dihukumi kafir. Tidak lagi seorang muslim. Ketika dia mati tidak berhak untuk disolati. Paham gak? Ketika seorang meninggalkan puasa sama saja. Yang menganggap bahwa puasa itu bukan merupakan kewajiban, dia sudah bukan muslim. Sekali lagi. Tapi berbeda. Angger sing tidak sholat atau tidak puasanya sebenarnya nyong ngerti kue wajib tapi nyong jen ngedap, itu kata para ulama masihlah dinamakan muslim ya, hanya dia melakukan dosa besar ini ya. Makanya ini harus dipahami dulu ya, agar supaya kita tahu ketika kita berkeluarga sebenarnya ketika kita mendapati suami tidak pernah sholat, berarti dari awalnya tidak pernah sholat. Gimana betul? Salah sinten janjane. Karena dari awal sudah salah. Gimana betul? Ya ketika kita mau mencari suami, semestinya yang diutamakan apa? Agamanya terlebih dahulu. Ketika nanti terjadi permasalahan dengan hal-hal seperti ini, ya di kemudian hari ya cara wong beradulan ya jujur ya. Itu ya ini saya guyon gitu. Bukan berarti seperti itu. Artinya ya hal itu harus kita persiapkan dari awal ketika kita mau berumah tangga, ketika kita mau menitipkan anak-anak kita, ya terutama orang tua yang punya anak perempuan, mau menyerahkan tanggung jawab kepada suami, calon suaminya, yang pertama dipilih harusnya adalah agamanya. Ini sehingga nanti tidak akan menjadi muskilan, ya, menjadi permasalahan di kemudian hari. Panjenengan ketika sudah seperti itu tembeng Rasulullah kemian pas lagi seneng-senengnya orang terpikir sholat mbora sing penting gagah karena duitnya akeh lah. Ya kaum perempuan seneng boy gini betul. Itu seperti itu ngerbis tua bis kayong enggal ya. baru kepikiran seperti itu ya. Itu konteksnya. Sedang konteks pertanyaannya katanya surga istri ada pada suami. Memang Rasulullah mengatakan bersabda kira-kira maknanya seperti itu ya. Itu tentunya ketika si suami ini adalah seorang yang taat kepada Allah ya. Walaupun misalkan suami ini tidak taat kepada Allah dalam artian yang bukan orang kafir ya, artinya dia muslim kadang sholat kadang orang ya, itu seperti itu ya. Kewajiban seorang istri memang senantiasa harus taat. Kata Rasulullah SAW untuk kaum muslimah, selagi seorang muslimah itu sholat 5 waktu dan taat kepada suami, insya Allah dijamin surga. Sholat 5 waktu tapi tidak taat kepada suami, itu belum dijamin surga. Taat kepada suami orang sholat 5 waktu kemudian pada baik. Itu seperti itu. Jadi maksudnya Rasulullah SAW bahwasanya kata Rasulullah, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini saking besarnya
Ya, saking besarnya derajat suami di hadapan istrinya. Itu bukan berarti panjenengan sebagai suami terus mentang-mentang ngotakan rumah kon pada. Itu bukan seperti artinya dalam hal ketaatan. Ya, dalam ketaatan memang seperti itu. Itu dalam agama kita, syariat agama kita itu sangat menjunjung tinggi pernikahan. Ya, wanita muslimah diangkat derajatnya dengan dinikahkan dengan laki-laki muslim, tidak seperti orang barat, ya, orang kafir. Mereka tidak tanpa ikatan, ya, mereka melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan kaya, wedus, iya. ketemu kawin ya kayak wedus gitu kan. Itu seperti itu. Islam tidak seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ini, ya, makanya pernikahan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijunjung. Makanya Rasulullah seolah-olah mengatakan bahwasanya ya surganya istri itu tergantung pada suami. Memang seperti itu, ya, secara tersirat adalah seperti itu, ya. Dan ketika suami yang ditanyakan tidak pernah sholat dan sebagainya, itu sekali lagi ketika dia masuk orang kafir, haram kita menikahi orang kafir, begitu, ya, haram hukumnya. Ketika panjenengan menikahkan anak putri panjenengan dengan orang yang tidak, ya, sholat dan mengakui bahwa itu bukan kewajiban, ya, artinya dia sudah keluar dari Islam. Itu kadang ketika kita di kehidupan sekarang mungkin angel, ya, dia juga, ya, katanya Islam, KTP-nya ya syahadat, walaupun syahadatnya mong pas lagi nengkau atau itu seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati. Itu kira-kira seperti itu jawabannya pun. Terus yang kedua, siapa saja orang yang wajib membayar fidyah? Apakah ibu hamil dan menyusui juga harus membayar atau mengganti di lain hari? Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan seorang ibu hamil dan menyusui itu adalah masuk ke dalam kategori orang-orang yang berkeberatan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya, ma'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebelumnya adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fangiddatum min ayamin ukhor. Bagi orang-orang yang sakit dan yang dalam perjalanan, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Sedangkan untuk orang-orang yang keberatan melaksanakan puasa, maka dia tidak diperintah untuk mengganti di hari yang lain, akan tetapi untuk membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. Waman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Artinya apa? Artinya ketika kewajibannya satu orang miskin satu kali meninggalkan puasa, akan tetapi kalau panjenengan mau berbuat baik, ya, artinya ketika panjenengan mau membayar fidyah lebih dari satu orang, itu diperbolehkan, itu lebih baik kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang wajib bayar fidyah dan siapa yang wajib mengqadha, ya. Permasalahan ibu hamil dan menyusui ini, permasalahan pokoknya adalah bagaimana kita menentukan ibu hamil dan menyusui itu masuknya kategori mana? Apakah orang yang tidak bisa melakukan puasa sama sekali, ataukah dia orang yang dalam keadaan sakit? Gitu. Ketika para ulama yang mengatakan bahwasanya orang ibu hamil dan menyusui adalah orang yang kesusahan, maka mereka memperbolehkan untuk membayar fidyah. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa orang ibu hamil dan menyusui adalah orang sakit, sehingga dia tidak membayar fidyah, tetapi harus mengqadha di hari yang lain. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan di samping membayar fidyah itu juga harus mengganti di hari yang lain. Ada tiga pendapat para ulama, dan saya pribadi, kami sendiri mengambil pendapat yang mengatakan, kalau saya, panjenengan boleh ikut boleh enggak, ya. Ini ada tiga pendapat yang ketiga-tiganya kuat,
Ya, tapi menurut kami sendiri yang paling kuat adalah untuk ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori orang sakit. Sehingga harus apa? Kalau sakit mengganti di hari yang lain. Itu seperti itu, tidak membayar fidyah. Sekali lagi, ya, tidak membayar fidyah. Kalau untuk fidyah itu untuk orang-orang yang benar sudah tidak mampu berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mungkin berpuasa, dia membayar fidyah. Itu kalau orang yang muda-muda, ibu hamil kan biasanya muda, Mbok. Ya tidak akan Mbok orang hamil terus orang, Mbok, setiap tahun. Pasti ada waktu sehatnya. Nah, itu gunakan untuk mengganti. Ya ketika tidak mungkin tahun ini tidak sempat, ya kenapa tidak tahun depannya begitu. Tapi kalau bisa sesegera mungkin Mbok ngasih Mbok ora kelalen, Mbok ngasih mati baru nyawur. Itu seperti itu. Paham nggih? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi ya, bahwasanya ibu hamil itu ya secara prinsip adalah menurut kami adalah mengganti di hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Itu seperti itu. Yang ketiga, masih cukup, ini sedikit aja. Jika dalam keluarga ada yang meninggal dunia, apakah kita wajib mensolati padahal selama hidupnya tidak pernah sholat? Itu gimana sih kita, Pak? Subhanallah, ini banyak terjadi nih. Ya, ada orang meninggal dunia yang meninggal itu tidak pernah sholat sama sekali. Dia apa berarti kalau tidak pernah sholat? Kafir. Kalau kafir boleh disolatin apa betul? Ya tidak. Kalau sudah tidak kan gampang jawabannya. Walaupun itu saudara kita, tidak boleh ketika kita sholati kita berdosa. Kita tahu hukumnya. Ya, kita tahu hukumnya. Ketika orang tersebut kafir, ya, kita bahkan tidak boleh mendoakan orang-orang kafir. Ya, orang yang sudah jelas menjadi penghuni neraka, kita tidak boleh. Ya, kecuali masih hidup boleh kita doakan, mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau sudah mati dan diketahui itu adalah orang kafir, haram untuk mendoakannya. Paham nggih? Ini mudah, pertanyaan yang nomor 3. Ya, kita lihat saja apakah dia tidak pernah sholat, berarti sama selama hidupnya tidak pernah sholat, berarti dia memang sudah kafir. Tapi kalau misalnya panjenengan masih mendapati kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, itu tetap kita sholati. Mudah-mudahan ya masih diberi ampunan oleh Allah. Makanya ya kita harus berpesan kepada keluarga kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wani-wani mati anggar utuh belum muslim, artinya belum menjalankan syariat agama Allah, ajal jajal mati. Itu seperti itu. Paham nggih? Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Besok lagi ya, ini 5:30 ya. Ya, yang mau pertanyaan seperti ini ditulis ya, biar kita mempersiapkan dari awal. Kalau kelamaan melas ya, yang lain juga mungkin ada kepentingan dan sebagainya, ngarep ninggalin aku ngomong dewekan kan ora kepenak ya. Itu seperti itu. Ya, memang saya batasi sampai jam 5:30 ya, insyaallah panjenengan kalau punya pertanyaan tulis saja, besok insyaallah masih ada beberapa hari ya. Mungkin sampai besok Sabtu sampai Ahad, tekan Ahad ngene bae. Kayak senengane ditiliki bae ora gelem. Ya insyaallah ya. Ya sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.